Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi terkait ekonomi kreatif di Korea Selatan. Sebelum kami memulai memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alivia Putri Damayanti dengan NIM 20075110023. Perkenalkan, saya Nika Deta Rahayu dengan NIM 20075112221. Perkenalkan, saya Nyoman Aprilianita Hatta Dewi dengan NIM 20075111241 dari kelompok 13. Di sini saya Alivia Putri Damayanti akan memaparkan materi mengenai kerangka kerja kelembagaan di antara ekonomi kreatif di Korea Selatan. Korea menjadi fenomena tersendiri bagi perkembangan teknologi dan budayanya yang sangat pesat. Perkembangannya di Asia dalam beberapa dasawarsa terakhir yang mampu menjadikan budaya pop mereka begitu mendunia, sehingga mampu memberi dampak yang signifikan bagi destinasi perjalanan wisata ke Korea. Minat orang-orang untuk mempelajari tentang Korea juga sangat besar, merupakan dampak langsung dari penetrasi budaya pop Korea ke seluruh dunia. Sebuah keberhasilan yang layak dicontoh, di mana negara seperti Korea mampu melakukan pengembangan dan strategi budaya efektif untuk mengangkat dan memperkenalkan diri mereka kepada dunia, sehingga negara dan warga Korea bisa merasakan dampak langsungnya. Salah satunya peningkatan signifikan terhadap negaranya yang banyak disumbangkan oleh industri kreatif mereka. Kebangkitan budaya pop Korea yang begitu menyentak dunia yang banyak dipopulerkan melalui produk-produk budaya populer seperti film, drama, dan musik, sehingga melahirkan istilah K-pop yang mendunia. Karena besarnya popularitas musik K-pop di tingkat dunia, membuat K-pop menjadi salah satu budaya masyarakat modern. Hal ini pula yang membuat K-pop masuk sebagai istilah dalam kamus besar ekspor. Sebuah pencapaian yang luar biasa dari budaya K-pop Korea di tengah persaingan budaya pop yang lebih duluan tenar seperti budaya pop Jepang dan juga Amerika. Terdapat 3 tujuan utama dari kreatif ekonomi action plan Korea, yaitu antara lain yang A. Menciptakan lapangan kerja dan pasar baru melalui kreativitas dan ekonomi. Yang B. Memperkuat kepemimpinan Korea dalam ekonomi pasar global. Dan yang C. Menciptakan masyarakat di mana dapat mewujudkan dan menghormati kreativitas. Baik, selanjutnya dalam mencapai tujuan ekonomi kreatif, pemerintah Korea Selatan telah menyiapkan beberapa strategi dalam mewujudkan kerangka kerja ekonomi kreatif di Korea Selatan. Yang pertama, menciptakan kreativitas dan ekosistem untuk usaha baru. Untuk mengimbangi kreativitas dan menciptakan ekosistem yang dapat mempromosikan usaha baru, pemerintah Korea Selatan menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara menciptakan kondisi yang dapat memudahkan para wirausaha atau UMKM dan menciptakan hak paten untuk ide-ide kreatif. Pemerintah Korea Selatan berusaha untuk menciptakan kondisi yang dapat mempermudah para wirausaha baru untuk memulai usahanya melalui jalur investasi. Pemerintah Korea Selatan saat ini telah berupaya untuk meningkatkan investasi dalam sektor ekonomi kreatif, di mana hal tersebut dilakukan untuk mendorong dan mempermudah para wirausaha untuk memulai bisnisnya. Menurut pemerintah, tidak peduli siapapun orang yang tersebut, jika seseorang datang dengan ide yang baik, mereka akan dapat dengan mudah untuk memulai bisnis mereka. Kondisi akan diciptakan sedemikian rupa sehingga seseorang yang gagal namun memiliki itikat yang baik, maka mereka masih dapat untuk memulai usahanya kembali. Selain membuat menciptakan kondisi yang mendukung para pembisnis baru, pemerintah Korea Selatan akan mengembangkan country pattern strategi blueprint guna untuk melindungi ide-ide kreatif yang memiliki nilai dan daya jual yang tinggi. Strategi dari hak kekayaan intelektual Korea Selatan
kedepannya lebih luas karena tidak hanya fokus pada hak paten saja, namun juga mencakup hak cipta, merek dagangan, dan lain-lain. Selanjutnya, menciptakan mesin pertumbuhan baru dengan ekonomi kreatif. Untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya, pemerintah Korea Selatan memulai menggabungkan ilmu pengetahuan teknologi dan ICT sebagai sumber energi industri kreatif. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan ICT digunakan sebagai mesin baru oleh pemerintah untuk mendorong terciptanya industri baru dan meningkatkan produktivitas industri-industri kreatif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Penggabungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ICT dengan industri kreatif akan memberikan banyak keuntungan. Salah satunya yaitu akan meningkatkan produktivitas industri yang secara tradisional kuat tetapi saat ini telah tertinggal, dapat meningkatkan nilai tambah dan produktivitasnya dengan memperluas sistem manajemen berbasis pada informasi dan teknologi atau IT. Selanjutnya, pengembangan bakat dan kreativitas pemuda Korea Selatan. Pemerintah berupaya untuk menjaga semangat kewirausahaan dan tantangan khususnya bagi pemuda Korea Selatan. Pemerintah akan mendukung para pemuda dan mahasiswa atau siswa universitas untuk masuk dalam sebuah kelompok wirausaha untuk pemula yang kemudian para pengusaha akan datang dan memperkenalkan kepada mereka mengenai tantangan dalam memulai suatu usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keberanian kepada para pemuda untuk menjadi seorang wirausahawan. Kegiatan tersebut akan dilakukan setelah berakhirnya aktivitas sekolah dan akhir pekan. Dengan kata lain, pemerintah Korea Selatan melakukan pelatihan kepada para pemuda mengenai bagaimana cara untuk menjadi wirausaha dan bagaimana untuk memulai suatu usaha yang berbasis pada kreativitas. Selanjutnya, penguatan kapasitas inovasi ilmu pengetahuan, komunikasi, dan juga teknologi ICT. Hal ini dilakukan dengan merintis Next Generation Networking atau NGN dengan menguatkan kapasitas inovasi informasi, komunikasi, dan juga teknologi ICT. Pemerintah mendukung pembangunan teknologi masa depan dan dianggap menjanjikan seperti komunikasi 5G mobile, Wi-Fi, internet 10 Gbps dengan target menembus pasar luar negeri. Saat ini jaringan komunikasi sangat mempengaruhi segala bentuk kegiatan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena inovasi teknologi terus dilakukan untuk semakin meningkat kemampuan jaringan komunikasi dan meminimalisir biaya yang dilakukan. Inovasi teknologi tersebut sering disebut dengan Next Generation Networking atau NGN. Next Generation Networking NGN adalah jaringan berbasis yang internet protokol yang menyangkut segala macam informasi dan layanan yang terkait dengan suara, data, dan juga video. Cakupan Next Generation Networking sangat luas, yaitu mencakup pengembangan teknologi informasi yang berbasis internet protokol yang berkaitan dengan suara, video, dan juga data. Selanjutnya, menciptakan budaya ekonomi kreatif. Untuk menciptakan budaya ekonomi kreatif kepada masyarakat, pemerintah Korea Selatan menerapkan one household, one intellectual property movement. Rencana tersebut dilakukan dengan cara membangun ruang imajinasi tak terbatas di tempat-tempat umum seperti museum, kantor pos, dan perpustakaan. Setelah melakukan 5 kali demonstrasi, ruangan tersebut telah diterapkan di seluruh negeri. Pemerintah berharap dengan dibangunnya ruang imajinasi tak terbatas dapat merangsang ide-ide siswa yang
mengunjungi tempat tersebut. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga melanggar festival ide pembuatan portal online atau kreatif Korea untuk masyarakat yang memiliki ide kreatif dan ingin memulai bisnis. Selanjutnya, mengasah sumber daya manusia. Pemerintah Korea selalu melakukan penyerangan kepada para seniman senior mereka dengan cara memberikan mereka peluang untuk magang ke luar negeri selama 3-6 bulan ke salah satu pusat seni di suatu negara, dan saat mereka kembali mereka bisa mengeluarkan ilmunya pada seniman lain. Selanjutnya, memberikan insentif kepada sejumlah industri kreatif, misalnya dengan subsidi dan keringanan pajak. Selanjutnya ada memberikan fasilitas luas kepada komunitas. Memberikan fasilitas luas kepada komunitas seni untuk bisa mengasah kemampuan mereka. Keterbatasan tempat untuk tampil seharusnya bisa diatasi dengan langkah pemerintah mencarikan lembaga atau pribadi yang memiliki arena kosong. Dari poin di atas, kita bisa melihat strategi pemerintah Korea Selatan untuk menumbuh kembangkan industri kreatif sangat terintegrasi. Dalam kasus industri kreatif, strategi integratif untuk mewujudkan kerangka kerja ekonomi kreatif pemerintah Korea Selatan patut dijadikan acuan tentang bagaimana pemerintah Korea Selatan mendukung menyebarkan budaya pop Korea atau Hallyu ke dunia internasional, kemudian berimbas ke pasar industri kreatif Korea lainnya seperti fashion, kuliner, animasi, seni kriya, dan sebagainya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Ita Rahayu dengan NIM 207511221. Izin melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait tentang kebijakan ekonomi kreatif di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan saat ini mulai melirik sektor ekonomi kreatif sebagai sektor yang dapat dijadikan motor pergerakan ekonomi kreatif Korea Selatan, terutama pada sektor pemerintahan Presiden Park Geun-hye yang menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai agenda utama dalam pemerintahnya. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang digunakan sebagai inti pemerintahan Presiden Park Geun-hye, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan Creativity Economy Action Plan yang artinya rencana tindakan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif diusung dalam cetak biru Creativity Economy Action Plan. Ini lebih mengedepankan terciptanya mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui konsolidasi ilmu dan teknologi dengan industri serta budaya dan industri. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Korea Selatan. Konsep ekonomi kreatif yang diusung oleh Korea Selatan merupakan bentuk kebijakan seperti halnya kebijakan Gunwon pada masa pemerintahan Presiden Lee Myung-bak. Lebih tepatnya, keputusan pemerintah Park Geun-hye tersebut bertujuan untuk menekankan pentingnya membudidayakan ekosistem yang kondusif untuk mendorong inovasi agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Adanya ekosistem yang kondusif tersebut akan memudahkan untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga menciptakan produk-produk baru yang kreatif ataupun meningkatkan nilai tambah pada barang dan jasa yang sudah ada. Dengan demikian, dapat memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Korea Selatan. Creativity Economy Action Plan diumumkan pada tanggal 5 Juni 2013 yang berisi berbagai cara dan tujuan strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Korea Selatan. Berikut merupakan 3 tujuan utama Creativity Action Plan, yaitu antara lain: yang pertama, menciptakan lapangan kerja dan pasar baru melalui kreativitas dan ekonomi. Kemudian yang kedua, memperkuat kepemimpinan Korea dalam ekonomi dan pasar global. Kemudian yang ketiga, menciptakan masyarakat di mana dapat mewujudkan dan menghormati kreativitas. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu organisasi dari sektor profesional di Korea Selatan. Dalam menjalankan kepemimpinan di organisasi atau perusahaan, manajer Korea Selatan banyak sekali menerapkan otoritas tradisional. Prinsip tradisional merupakan sikap eksekutif dan sentralitas kekuasaan yang juga menimbulkan dampak yang besar terhadap struktur kekuasaan dalam berbagai perusahaan bisnis di Korea Selatan.
Perusahaan atau organisasi di Korea Selatan ditafsirkan sebagai perpanjangan dari keluarga, dan hubungan dalam organisasi adalah sama dengan yang di dalam sebuah keluarga. Dan gaya kepemimpinan dalam sistem manajemen Korea Selatan pada umumnya adalah otoriter dan paternalistik. Prinsip senioritas digunakan dalam organisasi manajemen Korea Selatan sebagai standar yang digunakan untuk meningkatkan atau menaikkan gaji yang didasarkan pada prinsip personal. Prinsip personal adalah suatu prinsip yang dapat digunakan secara universal dan berlaku pada semua orang ketika mengevaluasi seseorang dalam kehidupan sosial di Korea Selatan. Komunikasi yang dilakukan antara karyawan dengan pimpinan dan umumnya jauh lebih sering menggunakan komunikasi ke bawah daripada komunikasi yang diarahkan ke atas. Banyak keputusan dan perintah dari atasan dibandingkan usulan dari bawahan ke atas. Kecenderungan ini lain adalah komunikasi horizontal antara bagian pada tingkat yang sama lebih umum daripada komunikasi diagonal di kalangan para manajer pada tingkat-tingkat atas dan bawah. Kemudian, setiap pemimpin memiliki ciri khas sendiri, sikap dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap pemimpin memiliki suatu gaya kepemimpinan yang dominan. Gaya kepemimpinan lebih dominan dipengaruhi oleh latar belakang budayanya. Gaya kepemimpinan eksploitatif Korea Selatan yang diterapkan berbeda dengan gaya kepemimpinan yang biasanya karyawan alami ketika mereka dipimpin oleh orang Indonesia. Kemudian, kepemimpinan itu sendiri akan memiliki berbagai macam dampak, di antaranya kelancaran manajemen perusahaan serta komunikasi terhadap karyawan dengan perbedaan latar belakang budaya. Kemudian, adapun permasalahan tersebut, permasalahan adaptasi individu dan keluarga, buruknya kinerja, kesulitan mempertahankan produktivitas, dan hubungan dalam memuaskan dengan orang-orang di negara tuan rumah. Permasalahan-permasalahan tersebut bukan disebabkan oleh tidak cakapnya mereka secara teknis manajerial, tetapi lebih pada dinamika pengalaman antar budaya yang menghadapi mereka. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu dengan materi Agen Promosi Publik di Korea Selatan. Agen promosi publik di Korea Selatan yaitu dengan menggunakan sistem Korean Wave sebagai diplomasi soft power Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu dari banyak negara yang menggunakan soft power dalam lingkungan kebijakannya. Ada beberapa bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk mencapai kepentingannya. Salah satunya adalah dengan diplomasi budaya yang menggunakan Hallyu atau Korean Wave sebagai instrumen dalam diplomasi budayanya. Hallyu atau Korean Wave merupakan istilah yang kini merajuk pada popularitas hiburan dan budaya Korea yang mendunia. Adapun beberapa bagian dari Korean Wave yang dilakukan di Indonesia, yaitu yang pertama, K-drama masuk ke Indonesia tahun 2002 bersamaan dengan masuknya Hallyu atau Korean Wave ke Indonesia. Drama Korea mulai masuk ke Indonesia lewat penayangannya di TV-TV swasta. Salah satu drama yang paling fenomenal kali itu adalah Endless Love. Beberapa tahun setelah Endless Love membuka jalan untuk drama Korea, serial-serial lain mulai ramai masuk seperti Full House, Princess Hours, dan Boys Before Flowers. Setiap tahunnya, angka peminat K-drama di Indonesia terus meningkat, ditambah lagi di masa pandemi seperti ini. Adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat terus berada di rumah, tidak menutup kemungkinan bahwa banyak dari masyarakat Indonesia mengalihkan hiburannya dengan mengakses K-drama di rumah. Ini terlihat dari meningkatnya penggunaan dari beberapa platform yang menyediakan konten-konten tersebut seperti Viu, iFlix, Netflix, WeTV, IKI, YouTube, dan platform lainnya. Kebiasaan menonton dan mendengarkan konten-konten Korea lewat aplikasi ini terekam dari Data Media Partners Asia atau NPA. Total waktu yang dihabiskan pengguna internet di Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand untuk menonton streaming video di luar YouTube meningkat 57% secara kuartalan pada kuartal kedua. Netflix memimpin di keempat negara tersebut dengan 39% pangsa pasar. Disusul oleh Viu dengan 17%, pemain lain dengan jumlah penggunaan terbanyak yakni video dari Indonesia, IKI, Tiongkok, WeTV, dan Line TV di Thailand, serta iFlix. Pendapatan perusahaan yang naik 66% tahun lalu pun ditopang oleh
pasar Jepang dan Korea Selatan. Baik, yang kedua, K-pop. Segera setelah keberhasilan mengekspor acara televisi Korea atau K-drama, Hallyu atau Korean Wave tumbuh dengan memasukkan musik Korea populer atau K-pop. Dengan bintang terkenal di seluruh dunia seperti Girls' Generation, EXO, BTS, dan idol grup lainnya. Masuknya K-pop atau K-musik ke Indonesia berawal dari K-drama. Dengan populernya drama tersebut membuat masyarakat Indonesia mengenal beberapa aktor dan aktris dari Korea Selatan. Dengan itu juga banyak masyarakat Indonesia yang tertarik dengan lagu-lagu pengisi atau soundtrack dari drama tersebut. Nah, berawal dari situlah banyak masyarakat Indonesia, khususnya para remaja, banyak mengetahui musik Korea lebih dalam lagi, terutama para idol yang menyanyikannya. Semakin meledaknya drama Korea tersebut juga menjadi penyebab awal mulanya meningkatnya para penggemar K-pop dan mulai tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Lalu yang ketiga ada K-food. Totalitas Korea Selatan dalam mempopularitaskan produk makanan khas mereka di dunia menjadi pemicu cepatnya pertumbuhan industri kreatif sektor kuliner negeri. Tidak hanya melalui dramanya saja, melainkan ada banyak strategi yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk membawa makanan mereka ke Indonesia bahkan dunia. Adanya fenomena ini juga dimanfaatkan oleh para pembisnis di Indonesia untuk membuka peluang bisnis dengan membangun kafe atau restoran yang berbau Korea untuk mengundang para konsumen dan meraih keuntungan di dalamnya. Sudah banyak restoran, kafe, bahkan supermarket menjual berbagai produk makanan khas Korea Selatan dimulai dari makanan ringan hingga berat. Nah, keunikan cita rasa makanan, cara menyantap, hingga tradisi makanan ala Korea Selatan terbukti sukses menarik perhatian masyarakat Indonesia. Misalkan jajanan seperti tteokbokki, odeng, gimbap, hingga hotdog. Belum lagi aneka snack kemasan dari mulai keripik kentang asli Korea, susu pisang, kacang madu, hingga es krim yang kemasan, serta juga ada makanan khas mereka seperti kimchi, ramen, bulgogi, jajangmyeon, dan bibimbap yang kini populer di Indonesia dan menjadi tren kekinian. Nah, keberhasilan K-drama dan K-pop berkontribusi pada peningkatan ekspor, pariwisata, dan pertukaran budaya, ditambah lagi dengan merebaknya makanan Korea yang juga diminati oleh banyak kalangan di seluruh dunia termasuk negara kita, Indonesia. Sebuah firma melakukan perkiraan ekonomi di Seoul, Hyundai Research Institute, menemukan bahwa industri Hallyu atau Korean Wave memfasilitasi peningkatan 4 miliar USD dalam bisnis antara Korea dan Jepang. Hallyu atau Korean Wave sekarang merupakan sumber daya penting yang dapat menciptakan soft power untuk membangun citra Korea Selatan yang tidak memaksa dan menarik sambil menghindari potensi ketegangan di dimensi lain. Budaya populer telah sepenuhnya dimasukkan ke dalam agenda pemerintah sebagai perpanjangan dari Sanghyeowa atau globalisasi dalam dan pengembangan industri budaya. Nah, dalam mengembangkan budayanya, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan memiliki 4 strategi. Yang pertama, memperluas pengalaman budaya kepada masyarakat dengan melakukan penyebaran melalui kegiatan dalam masyarakat serta membuat kebijakan budaya yang disesuaikan untuk daerah dan memperluas dukungannya untuk pengalaman seni. Lalu yang kedua, menemukan kembali tradisi kemanusiaan dengan upaya promosi kemanusiaan dan semangat budaya, perwujudan harian dan penggunaan budaya tradisional, serta reformasi komprehensif pemeliharaan budaya dan sistem manajemen. Kemudian yang ketiga ada mempromosikan industri jasa berbasis budaya dengan penciptaan lapangan kerja melalui budaya dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan nilai tambah dari industri. Selain itu juga dengan merevitalisasi konsumsi pariwisata domestik dan budidaya pasar baru untuk pariwisata Korea dan membuat pertumbuhan baru dalam industri olahraga. Kemudian yang keempat, menyebarkan nilai budaya dengan memperkuat pengkajian dan kerjasama untuk pengaruh kebudayaan, menciptakan Hallyu atau Korean Wave melalui budaya Korea Selatan, serta promosi pengalaman budaya warga negara. Nah, keberhasilan Korean peningkatan kemampuan terhadap produk budayanya, Korea Selatan berhasil ini dimanifestasikan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pariwisata, imigrasi, dan juga di bidang ekspor. Korean Wave di dalam negeri Korea Selatan didukung adanya ekonomi dan standar hidup.
Meningkatnya permintaan telah dipenuhi dengan investasi yang signifikan oleh para pengusaha meskipun tidak ada metode ilmiah untuk mengukur keberhasilan dari suatu soft power, indikator ekonomi, pariwisata, dan imigrasi. Baik, materi selanjutnya yaitu kewirausahaan dan UMKM dalam mendorong ekonomi kreatif di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan pasca demokratisasi di tahun 1987 mulai mengarahkan kebijakannya untuk pelaku usaha bisa berkembang pesat hingga turut mendorong perekonomian dalam negeri. Korea Selatan mendorong semua pelaku usaha untuk mencapai kemandirian usahanya. Oleh karena itu, UMKM jadi penting dalam pembangunan ekonomi di Korea Selatan. Nah, dalam perkembangannya, Korea Selatan turut berfokus pada ekonomi digital seiring dengan masuknya dunia ke era industri 4.0. Maka sejak tahun 2017, pemerintah Korea Selatan fokus untuk digitalisasi pelaku UMKM dengan membuat Kementerian UMKM dan Startup. Korea Selatan pada awalnya mereka hanya mengembangkan industri dasar seperti besi, baja, dan petrokimia. Lalu setelah reformasi masuk ke manufaktur dan sekarang masuk ke jasa, industri kreatif, dan digitalisasi. Nah, pemerintah akan mendorong para pengusaha baru dalam memasarkan barangnya sehingga dapat menciptakan pasar baru. Para pengusaha yang memproduksi barang industri yang menjanjikan seperti produk konvergensi dan material akan diberikan kesempatan untuk memasuki pasar publik melalui pengandaan dengan sistem seleksi yang baik. Barang yang telah dibeli melalui pemerintah akan didaftarkan dalam pusat belanja online yang disponsori oleh pemerintah dan akan dipublikasikan. Saat ini Korea Selatan terdapat di pusat belanja online yang disebut dengan Korea Online E-Procurement System atau KONEPS, di mana pusat pembelanjaan online tersebut berada di bawah pengawasan dan disponsori oleh pemerintah. KONEPS merupakan perwakilan sistem procurement yang mengintegrasikan karakteristik e-commerce kepada pemerintah untuk kegiatan pengadaan bisnis. Nah, dengan adanya KONEPS ini, para wirausaha dapat dengan mudah melakukan transaksi dengan konsumen atau pembeli ataupun dengan sesama wirausahawannya. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga terus berusaha untuk merangsang para investor swasta ataupun asing untuk melakukan investasi kepada usaha kecil ataupun usaha menengah atau UMKM dengan dibukanya investasi bagi pihak swasta. Dengan dibukanya investasi bagi pihak swasta atau asing untuk sektor ekonomi kreatif, pemerintah Korea Selatan mendapat respon positif dari salah satu perusahaan terbesar di Korea Selatan yaitu Samsung. Samsung Group memberikan dana sekitar 300 miliar won atau 268 juta dolar untuk tahun ini dan 450 miliar won sekitar 402 juta dolar untuk beberapa tahun ke depan hingga tahun 2017 dan 750 miliar won atau setara dengan 671 juta dolar untuk 5 tahun ke depan antara tahun 2018 hingga tahun 2022. Nah, dengan adanya dana tersebut secara tidak langsung akan semakin memperkuat usaha kecil dan menengah atau UMKM secara finansial untuk memulai usahanya. Pimpinan perusahaan Samsung Electronics, Lee Kun-hee, telah berjanji untuk melakukan upaya dalam menghasilkan prestasi nyata untuk ekonomi kreatif dan memperluas investasi serta menciptakan lapangan pekerjaan di negara Korea Selatan. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok 13. Saya mewakili rekan kelompok saya, mohon maaf jika dalam pemaparan materi masih ada salah kata. Baik, saya tutup dengan Pramana Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.